saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Kiranya saudara diberkati dari hari ke hari. Pada hari ini, kenapa saya mengambil ibadah? Mengingat saya sudah tinggal besok akan pindah. Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin memberikan khotbah dan temanya tentang umat. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita dengan doa. Doa kita akan memulai. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat karunia-Mu yang telah Kau berikan pada kami, dan Kau menjagai kami sepanjang hari ini, dari hari ke hari. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, dan untuk sepanjang hari ini Tuhan yang sudah menciptakan yang Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah. Kami boleh melihat hari pagi lagi, kami boleh menghidup dan sejarah pagi hari. Tuhan Yesus, kami cari wajah-Mu pada pagi hari ini, dan kami haus akan bicara Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup mulut setiap kami dengan kuasa dan Tuhan, dan taruhlah di hati kami beberapa murid-Mu untuk selalu hidup diam di bawah. Dan juga Tuhan, layakan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pendidikan hamba juga memberi salib-Mu, dan pakai bibir lidah hamba, murah bibir lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jika ada pembuluh darah menguat udara kami yang akan berdarah dari kepada kami. Pada saat ini kami melakukan dalam roh kami katakan kami dalam roh Saudara terkasih saja pada pagi hari ini menyampaikan kebenaran tentang kita umat yang saudara sekalian, kenapa saya membawakan dari teman dan karena malam saya berdoa dan saya meminta kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan umat dan banyak orang-orang yang belakangan hari ini mulai ke dalam dosa. Ke dalam dosa seperti apa? Ke dalam dosa seperti kita selalu menjauhkan orang asing yang saya seperti orang yang jadi pesimis dan tidak ada penuh harapan. Dan saya katakan pada saudara, Tuhan sekali lagi memberikan rancangan yang terbaik buat kita, rancangan yang penuh harapan di hari depan, dan rancangan penuh damai sukacita, bukan rancangan celaka. Saudara perlu ketahui, kita menjadi umat yang pilihan, menjadi umat, dan Tuhan sering mengatakan, yuk kita bangkit. Kita jangan seperti orang-orang yang pergaulan buruk akan rusak biasa-biasanya. Saya ingin dan hari ini saat ini juga kita ingin mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita buka firman kita, Alkitab kita siapkan. Kita buka di ayat 10. Sebelumnya kita Tuhan memiliki memberikan kita jalan kebenaran. Kita buka di Matius 7 ayat 12. Kita harus mengerti dulu tentang jalan kebenaran, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendak
supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat ya dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Saudara sekalian, di mana jalan kebenaran ini paling kita pernah dengar dalam lagu sekolah ini, jalan yang luas dan jalan yang di mana yang ketika jalan yang luas dan jalan yang sempit, saudara milih karena yang luas itu, yang lebar itu api, yang sempit itu jalan menuju kita sendiri jadi umat yang Allah. Kita harus jalan kalau kita mau mengambil jalan yang lebar tanpa adanya pemberitaan jalan tol, disitulah kita akan menuju kebinasaan, tidak akan menuju dan ketika kita pikul salib berbicara dan salib, kita memilih jalan jangan ikut pada umumnya orang-orang menganggap ikut Yesus itu kaya, enggak, tapi ikut dia pikul salib. Banyak orang dengan bagimu, kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang suka bagimu, Yesus. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang suka bagimu, Yesus. Tetapi Tuhan tidak yakin pertolonganmu untuk tinggal dan tidak pernah Tuhan membiarkan kita sebagai umat-Nya jatuh tergelincir. Saudara yang oleh orang-orang yang Tuhan tidak pernah membiarkan kita selalu sendirian, tidak pernah jatuh tergelincir, dan bahkan sampai rapuh satu helai tidak pernah Tuhan izinkan lompat dari batu. Saudara sekalian, dalam perikop ini Tuhan memberikan kemenangan kita seperti apa sih? Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara mungkin bertanya, Pak, apakah selama ini kalau kita sebagai umat pilihan, kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus katanya sebagai umat pilihan, umat pemenang? Kita menjadi umat pemenang. Ya, menang dalam artian kita harus bisa mematikan kedagingan, keinginan hati. Mematikan kedagingan. Dari situlah kita harus tahu. Kita nggak bisa melakukannya seenak mau. Harus berjalan dalam umat pemenang. Sebagai umat pemenang itu gimana? Umat pemenang kita harus daripada orang-orang yang orang-orang duniawi. Ketika kita bisa mengalahkan kedagingan kita, egoisan, amarah kita, emosi, kita mulai memenang di dalam surga. Banyak orang Kristen yang mengaku
hanya sebagai catokan, sebagai tempelan dan sebagai kartu. Dia mengaku sholat ada hasilnya kan? Mereka tidak ada apa. Mereka bersaksi di dalam mereka melakukannya Apa? jadi umat saja. Jadi umat Siapa? ini kita seperti keenaknya tidak dibilang Ini khotbah tapi nggak jelas. berjalan di atas. Aku mau ngintip-ngintip ini. Tapi macet dia. Saudara kasih, sebenarnya khotbah saya pagi hari ini Hah? sangat lepas besok perlu dijelaskan. Tapi saudara sekalian, Tuhan menunjukkan dalam setiap situasi. Saudara mengatakan, Pak, saya itu mengalami banyak musibah. Saya mengalami beban berat. Saya mengalami penderitaan. Semua itu memberikan ujian jauh dari kekuatan kami. Kita tahu melalui banyak ujian kita akan melihat Gunakan. kita bisa respon dari hanya sekali lagi saya mengajak saudara Aduh. saudara untuk back to pada yang paling penting dalam keselamatan ada yang mau berdoa belum ada doa. Marilah yuk kita sekolah. Apakah selama ini sudah siapa kita ini? Ataukah kita hanya cuma berdoa, hanya mementingkan diri kita? Aku dan kamu tidak pernah peka bersuara. Apakah kita ikut mengajak keinginan kita kejadian ini? Seperti Daud meminta, pujilah aku. Apakah aku masih mencintai? Kepadamu aku rasakan Tidak mungkin kita diam. hanya dalam Ketika kita menguasai kesengajaan, egoisasi, emosi, maka dari itu apakah saudara mesti ragu tentang firman Tuhan? Tuhan mengatakan Tuhan akan mengangkat kita naik, bukan menjadi turun, menjadikan kita bukan ekor. Kalau kita berdua Bang, dan yakin, dia sebelah mobil itu bang. Udah dia ngasih. menjadi seperti yang berkemenangan. Udah beres bajunya amang Om Sandi. Pada pagi hari ini, Oh ya udah di situ aja kalau udah beres. dari sabang sampai berganti melalui saudara Tuhan dan membawa firman ini bukan hanya sekedar wah saya harus membawa firman ini untuk menyerang si A, untuk menyerang si B, untuk menyerang si C. Tidak itu akan bernama untuk itu berikan aku apa yang harus aku sampaikan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mengatakan kepada Roh Kudus menyampaikan pada sampaikan kepada Tuhan
bahwa mereka adalah umat pilihan yang berkemenangan di dalam kami. Ingat dengan taat. Sayang, Kalian, saudara sekalian, mana kuncinya motor ini, Om? bahkan dengan keteguhan, saudara bisa melihat channel YouTube saya, di mana di situ ada materi ketekunan, taatan, dan kesetiaan. Nanti sore saya akan mungkin persingkat membawa buah-buah, maka kita harus menghasilkan buah. Dan kemarin saya sudah menjelaskan banyak rupa. Menjadi seorang Kristiani, menjadi pengikut Kristus itu tidak seperti yang tumbuh begitu. Bukan ini. Pemenang Allah, pilihan Allah. Kita tidak hanya buah-buah lebat dan buah air dirasakan. Coba kau bikin Semakin tandanya. banyak kita menjadi contoh kepada orang-orang yang disitulah kita menemukan kemenangan kita. Kemenangan di mana? Orang pada melihat mereka mungkin belum percaya. Selama ini era sekarang orang menanyakan, apakah saudara pernah melihat Yesus? Kalau ingin melihat Yesus, bukan dengan sombong, wah ini aku loh Yesus, bukan. Tetapi di hati kita tingkah laku yang Yesus mereka merasa ternyata orang Kristiani Yesus kalau saudara tahan tentang buah ceri kecil rasanya meskipun kecil itu bukan manis bisa dirasakan orang. Berarti menjadi dampak bagi banyak orang akan dan dari sinilah orang Kristen yang berkemenangan. Saudara tidak perlu uang dengan keadaan apapun yang terjadi. Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin menguatkan kepada saudara, kita berkembang tidak sebagai umat pilihan Allah yang berkembang, menang dalam apa? Kita menang mengendalikan emosi dan juga arogansi. Dan kita menang dalam apa? Menang dalam mau. Ketika kita menghadap Bapa di surga, kita juga harus menang sebagai apa? Bukan menang wah dalam pertarungan tinju atau bukan. Menang dalam pertandingan iman. Apakah iman kita melenceng ke kanan atau hanya kau dan saudara. Dari sinilah yuk kita kembali back to basic. Sekali lagi saya sakral diri dan berita bersama korban sederhana ini dan bisa menusuk hati. Kita bisa merenungkan kembali, kita bisa introspeksi kembali apa yang telah Tuhan berikan. Jangan pandang hamba Tuhan, wah hamba Tuhan membawa korbannya lucu, wah pendetanya korbannya ngantukin, wah pendetanya korbannya maunya semangat marah-marah. Hanya salib Kristus
yang bisa membuat kita tumbuh, berbuah dan menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Firman Tuhan dikatakan, jangan seseorang menganggap kamu rendah karena engkau muda. Jadilah teladan orang percaya. Pertandingan iman itu kita menang di dalam hati. Baik jiwa-jiwa, amalan aku Kristus. Jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan semua bangsa murid Pak Yesus, bukan. Jadikan semua bangsa murid Pak Iko, Pak Gilbert, Pak Eras, ataupun yang bukan. Jadikan semua bangsa murid yaitu yang Tuhan. Kita harus mengalami dulu kemenangan iman. Harus mengalami kemenangan. Dan di depan saya bagus kalau ini di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar api, jiwa umat. Terus jalan yang sempit, jiwa berdoa. Saudara sekalian, ayo dalam kehidupan ini kita mulai andalkan Kristus, jangan andalkan kita, agar kita menjadi umat pilihan, menjadi umat yang benar. Jalan yang berliku, jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, membuat kita semakin intim kepada Tuhan, semakin dekat pada Tuhan. Dari situ saudara akan melihat kita akan berkemenangan di dalam Tuhan, dan saudara bisa merasakan dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan juga harus kita pegang. Hendaknya kita jangan khawatir. Untuk menjadi seorang pemenang, kita jangan khawatir. Melainkan apa? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Banyak orang carinya jalan pintas, saya bingung. Carinya jalan tol, jalan luas, tanpa seturut karyamu di dalam hidup. Cari tambahannya, kita mencari tambahannya tidak salah. Kita sendiri jauh pada Yesus. Maka itu saya selalu korban keras, tegas, untuk mengingatkan kita, saudara dan saya, untuk kembali back to basic. Kita dimenangkan. Saudara sekali lagi, doa kita bukan tidak dijawab lagi. Bukan Tuhan tidak mendengar doa saudara. Meskipun saudara di dalam hati, saudara tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan inginkan saudara ucapkan dan ingat telinga sendiri. Sekali lagi, Tuhan tidak dengar doa saudara. Bukan Tuhan utang untuk melihat ke anak saudara. Bukan Tuhan tuh bisu tidak bisa menjawab doa. Bukan tangan Tuhan orang panjang untuk menolong. Malaikat kita yang menjauhkan diri dari kita. Tuhan menjauhkan diri Tuhan dari kita. Tetapi kita sendiri menjauhkan. Karena itu dosa yang menghindari. Dosa. Ketika kita masih kuat, ketika kita ada yang ingin kaya, ada yang ingin hidup yang berkecukupan, harus kita kuat. Ada yang arogansi, ada yang bernafsu untuk duniawi.
jurang manusia dosa. Anak kita. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, back to basic, kita kembali peluk. Doa bukannya sekali selamat tetap selamat, enggak. Karena itu keselamatan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di atas kayu salib inilah kematian Yesus. Taat dan setia, Baik kesembuhan, baik segala penderitaan kita sudah dipikul di atas kayu salib. Apakah kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah memberi dengan taat dan setia, kita ditebus dengan darahnya yang mahal? Ketika kita melakukan satu kesalahan dan dosa yang terbesar, ada yang berbohong, ada yang berzina, ada yang lain-lain. Ketika kita melakukan kesalahan lagi seperti JK, John Kay, kami melayani di Nusa Kambangan. Disitulah dia mulai bertobat. Tapi begitu keluar berita mulai heboh tentang pembunuhan yang diotaki oleh John Kay dan kawan-kawan. Dari situlah anugerah Tuhan akan dia. Dan dia harus butuh proses untuk dalam pertobatan. Dia bayar harga. Kalau saudara tidak bisa bayar harga untuk dalam pertobatan saudara, bayar harga bersama Kristus untuk benar-benar bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Kita harus bayar harga. Bayar harga seperti apa, Pak? Apakah dengan uang? Tuhan tidak perlu. Tuhan ingin melihat kesetiaan, ketaatan dalam contoh, dalam persekutuan doa. Saudara menjauhkan diri dari persekutuan pertemuan ketika saudara mengundurkan diri dari persekutuan doa, ibadah tiada yang terlalu suka bagimu. Seperti saudara Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang suka bagimu, Yesus. Saudara ingat Daud. Ketika anak Daud akan diambil Tuhan dalam meski tiada dasar berharap, oke Tuhan, namun oke Tuhan, tetap semua boleh diambil percaya daripada tapi Daud meminta satu, jangan kau ambil rohmu daripada dari rohmu semua itu Allah jangan ambil saat ku daripada belum melihat. Tiada yang terlalu suka Coba kita belajar dari bagimu. seorang Mazmur Daud. Dia melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa. Segala perkaraku, Bukan kita jatuh dalam dosa, kita bertobat. ku yakin pertolonganmu Bertahu anaknya mati, dia menggunakan jubah tiada yang suka di rumahan bagimu, Kaisar, dan dia menari-nari. tiada yang Dalam terlalu kita posisi kita, bagimu. dalam kita posisi kita, dalam posisi kita, jangan susah dikatakan pada cuma Yesus artinya mana? Ketika saudara sakit, dia sakit mana? Lantas ketika kita beribadah, Yesus itu mau ditaruhkan disitulah kita belum menjadi seorang dikatakan umat
kita belum bisa mematikan keyakinan, emosi kita, amarah kita, dan kita. Maka dari itu saudara, hanya menyenangkan kulit dan hati, bukan hanya enak didengar di telinga manusia, tetapi ini kita harus menusuk sampai di hati, supaya kita bertumbuh dewasa secara rohani, secara iman, sehingga kita menjadi umat-umat pilihan Allah. Saudara sekalian, yang firman Tuhan saya sampaikan, kiranya bisa memberikan kita semangat dan asuhan. Dan saudara-saudara yang ingin bantu doa, nanti ada di bawah sini. Saya akan beri nomor konseling dan doa, dan saudara bisa menyaksikan di channel YouTube saya. Ini nanti ada recording, dan nanti sore saya akan membawakan tentang 2 buah yang harus kita persiapkan sekarang sampai pada akhirnya Tuhan datang. Saudara sekalian, tetap semangat. Saya akan mendoakan saudara, baik yang memiliki sakit penyakit, punya problema, dan saudara. Yuk, arahkan tangan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu memberikan kami semangat untuk dekat padamu, berjalan bersama-Mu. Kami ada kepada Bapa di dalam surga. Pada saat ini, terima kasih untuk makanan firman-Mu kepada kami. Kami disiram, kami boleh disiram kepada firman. Dan pada saat ini, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat bagi mereka yang memiliki sakit penyakit apapun. Pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan telah Kau sembuhkan. Bapa, dokter di atas tapi di atas tahta. Mungkin dokter di dunia ini mengatakan tidak ada jaminan, tidak ada kesembuhan, tetapi dalam Tuhan dan Kau melihat tangan-tangan yang terangkat memiliki permasalahan dan yang terus berharap. Kau bukakan jalan untuk mereka Tuhan. Berikan pengharapan yang baru untuk mereka. Dan mereka mengalami kemenangan dan terobosan terbaru. Terima kasih. Dan di saatnya kami mengangkat kedua tangan kami, terimalah berkat nama-nama mereka. Dengan persekutuan yang kudus dengan para malaikat yang kudus dan orang-orang yang bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus. Mulai sekarang sampai dan diberkati, memberkati mereka Tuhan, keluar masuknya, baik segala usaha pekerjaan mereka yang menonton channel ini, baik di dalam rumah tangganya, dan anak-anak yang juga berkasih dalam berkati mereka semua. Terima kasih dalam nama Tuhan.